Kita sudah dapatkan ya bahwa surah Al-Fatihah itu antara lain namanya as-shalah. Dalam sebuah hadis, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Ini hadis qudsi ini. Aku bagi salat antaraku dan hambaku setengah-setengah. 50-50. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala hamidani 'abdi. Apabila seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin qala hamidani 'abdi. Hambaku memujiku. Jadi memuji Allah itu satu hal yang bagi Allah pahalanya besar sekali. Memuji Allah itu, orang kalau mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, langsung direspon oleh Allah. Allah katakan, hambaku memujiku. Ya, sayang Allah kepada hambanya yang memujinya. Makanya pahala orang yang memuji Allah itu besar sekali. Ya, besar sekali. Dan ada hadis mengatakan apa tuh? Kalimatani khafifatani fil lisan. Dua kalimat yang ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan. Berat di timbangan. Subhanallah walhamdulillah. Tamla'u atau tamla'ani ma bainas sama'i wal ardh. Bisa memenuhi atau dua-duanya bisa memenuhi antara langit dan bumi. Ya, apa itu ya? Timbangan. Jadi itu pahalanya besar sekali. Orang yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah. Karena dia telah mensucikan Allah dari sifat-sifat syirik. Telah mensucikan Allah dari apa yang orang-orang musyrik sematkan untuk Allah, sifatkan untuk Allah. Kalau dia memuji Allah, ya memang Allah itu yang berhak atas segala puji. Ya. Jadi kalau orang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah jawab tuh, hamidani abdi, hambaku memujiku. Dan itu tuh yang benar tuh. Nah, tiba kita ke makna alhamdulillah segala puji milik Allah. Itu paling enak tuh dibanding mana segala puji bagi Allah. Tuh, kalau segala pujian milik Allah, kita tuh enak ngajarin ke anak. Kamu tahu ya, segala puji milik Allah. Kenapa kamu masih pengen dipuji? Jadi kalau segala pujian milik Allah, jangan kamu pengen dipuji. Tuh, kalau mereka puji kita bagaimana? Kita katakan alhamdulillah. Artinya apa? Segala puji milik Allah, kita kembalikan kepada Allah. Kita bersyukur bahwa Allah telah memberikan kebaikan kepada kita. Kita kembalikan pujian itu kepada Allah. Segala puji milik Allah. Oh, maknanya tuh. Rabbil alamin. Kenapa itu pakainya Rabbi bukan ilahi? Rabbil alamin itu artinya yang menguasai seluruh alam. Satu makna Rabb. Rabb juga artinya pemilik. Ya, misalnya Rabb hadzal bait artinya pemilik rumah ini. Tuh. Rabbul baiti pemilik rumah. Tuan rumah. Itu makna Rabb tuh. Rabb juga artinya pencipta, pemelihara, pendidik yang memberikan segala kebutuhan, segala keperluan, itu maknanya Rabb. Jadi di kalimat alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah yang menciptakan jagat raya, mengurusnya, mengaturnya, memberinya segala kecukupan, ya, mendesainnya, membikin sistemnya dan seterusnya, itu makna Rabb tuh. Nah, kata al-alamin artinya banyak. Jagat raya ini banyak, alam ini banyak. Banyak sekali. Kita taunya alam gaib, alam syahadah saja. Itu saja kita tahunya. Padahal di dalam alam syahadah nih banyak yang gaib juga nih. Ya, isi hati misalnya, karena hatinya ada di sini, tapi gaib juga tuh. Ya, manusia ada yang gaib juga tuh. Roh ini kan gaib tuh. Jadi ini banyak sekali misteri.
Ya, tuh ada malaikat, ada jin, kita nggak bisa melihat, mereka bisa melihat kita. Tuh banyak sekali alam ini, jin nggak bisa melihat malaikat, mereka bisa lihat jin, jin bisa lihat kita, kita tidak bisa melihat jin. Tuh di alam ini banyak banget. Ya, kita melihat orang lain kelihatan bagian luar aja, kulit. Tuh. Di bawah kulit kita tidak tahu warnanya apa, ada darah, ada daging, ada tulang. Alam banyak banget. Ya, di dalam tubuh manusia ada bakteri, ada virus, macam-macam. Ya, itu semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tersirat di situ bahwa jagat raya ini diciptakan oleh Allah dengan berbagai sistem. Ya, sistemnya itu kuat sekali. Nggak bakal salah. Ya, nggak bakal salah. Allah kasih rizki kepada makhluknya, kepada hambanya nggak bakal salah. Yaitu orang yang hamil, itu kelenjar susunya membesar. Bayinya, begitu ibunya minum, per detik itu dia ikut minum. Begitu ibunya makan, per detik itu dia makan. Dan dia di dalam perut tidak buang air kecil, tidak buang air besar. Begitu dia lahir, itu susu itu yang tadinya tidak keluar untuk dia. Ya, dengan ingredient, dengan muatan yang berbeda setiap hari. Dimulai dari kolostrum dan seterusnya. Tuh, padahal yang dimakan oleh ibu apa? Yang dimakan tahu, tempe, kangkung. Tapi kok bisa jadi susu? Bagaimana itu? Lihat. Tuh, orang desa, ibu-ibu di desa yang tidak pernah sekolah, begitu juga. Tuh, bahkan jangankan ibu-ibu, kerbau tuh tidak pernah sekolah. Makan rumput jadi susu. Ya, itu dia tuh namanya Rob. Dan proses pembikinan susu itu, produksi susu itu, proses kimiawi yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Ya, maka Allah katakan dalam surah An-Nahl ayat 66. Allah katakan wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, dan sesungguhnya bagi kalian dalam binatang ternak itu ada ibrah. Apa sih ibrah itu? Ibrah itu artinya ini dalam surah An-Nahl ya, An-Nahl ayat 66. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, dan sesungguhnya ada pelajaran penting untuk kalian di dalam binatang ternak. Artinya apa? Kita lihat binatang ternak, tapi itu ada pelajaran penting. Ada pelajaran penting. Berkenaan dengan apa itu? Oh ya, itu berkenaan dengan ilmu biologi, berkenaan dengan ilmu produksi, berkenaan dengan ekonomi, dengan ekosistem. Banyak. Sambungannya banyak sekali itu. Tentang binatang ternak. Hubungannya dengan kesehatan manusia. Banyak sekali. Tuh. Tapi yang Allah tonjolkan di sini adalah tentang produksi susu. Apa katanya? Nusqikum mimma fi butunihi. Kami berikan minum kepada kalian semua dari apa yang dikandung di dalam perutnya, perut binatang ternak itu. Min baini farthin wa damin labanan. Yang itu keluarnya antara tai dan darah. Keluarnya susu khalisan yang murni, saighan yang menyehatkan lisyaribin bagi orang yang meminumnya. Jadi rumput diproses di dalam perut, ada jadi tai, ada jadi darah, ada jadi susu. Susu mengalir antara tai dan darah. Itu kan jelas proses kimiawi yang tidak bisa ditiru oleh manusia. Ya, jadi di kelenjarnya itu masuk susu, air susu tuh. Terus diminum, menyehatkan. Nggak bau tai, nggak bau susu, nggak bau darah. Oh, itu tuh yang disebut Rabbul Alamin. Nah, Rob yang seperti ini, itulah yang berhak dipuji. Maka pantas kalau kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah, Rabb seluruh alam. Ya, dipuji Allah. Ya, kalau kita puji Allah berarti kita sadar bahwa Allah itu maha terpuji.
Kalau kita sadar Allah itu maha terpuji, pasti kita akan selalu bergantung kepadanya. Ya, kita akan mencintainya, kita akan selalu mendekatinya. Kalau kita selalu mendekati Allah, pasti kita sukses hidupnya. Ya, orang rezekinya susah, tapi tidak mendekat kepada Allah. Bagaimana coba? Ya, dekati Allah, Allah kasih rezeki. Yang punya rezeki Allah, minta kepada Allah. Ya, dan jangan lupa ada namanya sunnatullah. Ya, sunnatullah itu hukum sebab akibat. Ya, enggak kerja pengen dapat duit banyak, ya salah. Ya, kalau jangan ngacak ke Zuckerberg yang punya Facebook. Kalau ngacak ke dia, kita harus pintar seperti dia lah. Ya, jadi kita sekarang fokusnya di mana? Kita fokusnya pada iman. Pada kerja yang benar, doa yang benar. Ya, kerja yang ikhlas, doa yang ikhlas, yang jujur, yang semangat, jangan putus asa, jangan meninggalkan Allah, jangan meninggalkan doa, karena orang yang meninggalkan doa sama saja dengan orang yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.